Tadi pagi saya pikir mesti persiapan serius gitu kan. Tapi don't worry, I'm ready anyway. Karena besok katanya mau dikubur, kata saya tunggu saya lah. Saya mau melihat dan jadi saya besok pagi pulang, nanti Rabu ke Australia lagi. Deket lah Australia kan tetangga. Sebelah Bekasi doang. Dalam rangka persiapan World Prayer Assembly di Perth 2023 Oktober. First week of Oktober. Kenapa kami milih Australia? Karena ini Kairos. Gerakan doa terbesar sedunia itu ada di Indonesia. Dan saya katakan ini Indonesia by grace of God lah ya. Kita ini negara dengan populasi Muslim terbesar sedunia, kita bisa bebas ya dan banyak breakthrough lah itu. Sampai waktu itu Pak Jokowi juga itu hasil doa ya jadi presiden. Cuman saya nggak bisa bicara secara detail ya. Itu karena unity dalam doa. Makanya saya ini menjadi seorang yang nggak mau menggembalakan sidang, tapi saya seorang rasul yang bergerak dari kota ke kota, bangsa ke bangsa untuk mempersatukan gereja Tuhan. Karena nggak ada unity itu mah banyak celah setan masuk aja pokoknya. Saya kemarin di Darwin ngomong begitu juga. Darwin udah kotanya udah kelihatan gak aman, memang gak aman lagi. Dan kenyataannya gak aman, banyak bunuh diri. Saya kemarin diajakin makan siang, saya pikir ke market itu ternyata di pinggir jalan ada yang mati. Waduh, gitu. Suku aborigin ya. Nah saya katakan ini seperti curse gitu kan, kutuk. Dan ternyata kutuk itu by words. Nah kata saya yuk kita adopsi suku aborigin. Karena kita harus hormati landlordnya. Kita ini kan indekosan semua kan. Benar gak? Jadi kita harus we have to respect them. Ya tapi kan kelakuannya, smellnya, ininya. Itu mah namanya tuan tetap tuan. Mau bau kayak mau wangi kayak tetap tuan. Gitu kan. Jadi itu ada namanya protokol apostolik. Nah saya juga bicara di Amerika ya bulan kemarin. Bagaimana gereja-gereja Indonesia di sana saya kumpulin di gereja Korea. Dan 780 orang bersama-sama kumpul, ada makan, ya kalau nggak ada makan ya bukan orang Indonesia namanya kan gitu. Jadi kita kumpul bersama-sama dan kita perlu doa, breakthrough prayer namanya. Jangan doa hanya minta memohon, mudah-mudahan semoga insya Allah. Wah, udah. Kita harus breakthrough ya. Nah saya merasa bahwa ada sense of urgency and emergency untuk Australia. Makanya mensosialisasikan ini aja buat saya tuh setengah mati. Apalagi untuk orang Amerika. Why Australia? So we are thinking about global. Australia just small population, apalagi Perth. Satu kelurahan lah di Indonesia itu kan. Nah, kata saya, do not despise the small thing. Sampai orang tanya, why Perth? Saya katakan why Perth? Kenapa lu mesti nanya? Kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Enggak usah nanya-nanya, itu udah tersirat, tersurat. Amin. Jadi apalagi mengundang nanti penggerak-penggerak dunia datang ke Australia. Ada teman saya namanya Tom Victor. Tom Victor itu pernah pergi ke Indonesia 35 kali ongkos sendiri. Hanya untuk ingin ngelihat ada unity, doa di Indonesia gitu kan. Terus saya ngajakin, Tom, would you accompany me to fly to Australia? No, maybe next time. Terus, I'm going to pray for this. Kalau gue gak usah pray di jalan aja gitu kan. Karena dianggapnya Australia tuh kayak aborigin. Kayak Papua New Guinea, kayak gimana antah berantah gitu kan. Kata saya salah, Perth is heaven. Saya ngomong begitu. Dan saya juga ngomong ke Pastor Margaret Court di Lasman. Saya bulan kemarin tuh saya di Perth. Gampang naik LRT aja ke situ kan.
Jadi saya ngomong, mereka ngomong begini, Perth is, kita nih isolated, dia terisolasi. Lu jangan ngomong lagi gitu. Jangan you curse your city, your own city, your land, di mana lu tinggal di situ, lu dapat berkat di situ. You have to speak blessing upon the city. Amin. Yang amin yang di sini doang, yang rohani kali ya. Nah, speak blessing perlu. Jadi kata-kata kita tuh hati-hati gitu. Begitu saya ngomong, Perth kita terpilih untuk ini, untuk mengadakan, itu jadi hub. Terserah kalau Sydney mengadakan, kalau di Indonesia bisa ratusan kota mengadakan di stadion ya. Bisa kalau Indonesia possible. Nothing is impossible di Indonesia. Demikian juga orang Indonesia yang ada di sini harus begitu. Amin. Jangan kelakuannya kayak orang miskin terus, jangan gitu. Kalian kaya. Nah saya katakan, Perth is heaven. You mesti ngomong sebenarnya, open heaven. Apa yang terjadi? Pastor Daniel Ong kirim ke saya satu gambar. Pak, Bapak ngomong gitu nggak salah? Nggak salah, kata saya. Perth is heaven. Ternyata dari majalah Forbes kirim, Perth is heaven. The city you must visit in the year 2023. Dunia aja ngakuin, masa kita nggak percaya? Amin. Jadi di kotamu juga harus supaya ada portal. Bagaimana Yakub juga berdoa di situ, open heaven. Amin. Memang Yapi aja yang paling semangat dari dulu, toh. Oke, sekali lagi Happy New Year. Terima kasih Pak Gideon mah udah aku respect banget dengan Ibu Judith. Kalau kesini saya nggak report sama mereka, waduh berdosa sangat saya pokoknya. Ya, malah daripada di hotel pengen tinggal di rumah. Thank you Pak. Nah, saya mau berbicara mengenai fokus dan taat. Itu dua hal yang gak bisa dipisah. Ya, fokus dan taat. Coba kita lihat, saya tahu ini Natal is over, tapi I'm not speaking about Christmas. Christmas itu harusnya every day. Ya, saya waktu itu ketika bikin Natal nasional, saya mengundang Gus Dur waktu itu lagi jadi presiden. Dia ngomong gini, Natal seharusnya tidak dirayakan oleh orang Kristen. Ini nyeleneh mau ngomong apa gitu kan. Dia ngomong, saya nanti dia mau ngomong apa. Natal itu harusnya diselenggarakan, dirayakan oleh seluruh dunia. Wow. Terus kenapa? Why? Karena Yesus itu juru selamat bagi dunia. Bukan orang buat orang Kristen doang. Benar gak? Pendeta gak berani ngomong begitu. Gus Dur berani loh. Jadi Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Tuh marah kan? Tapi Yesus datang untuk seluruh dunia. Tapi apa berita ini sampai? Kita selalu di dalam gedung. So we are making a stage and to speak the words. To spread the gospel. Di antara garam-garam makanya bludruk kita. Padahal kalau firman Tuhan itu nggak bisa diisolasi oleh namanya organisasi. Oke, kita buka Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Mega tolong help me jadi timekeeper. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saya nomor 1 dulu saya bahas. Pada waktu itu Kaisar Agustus, kalau di Google Augustus, nggak ada Agustus. Augustus. How powerful ini Kaisar. Mengeluarkan satu petisi. Yesus lahir karena satu petisi ini nih. The king was born because oleh satu petisi dari penguasa dunia. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Saya dapat ayat ini sejak bulan November. Ini bukan preaching untuk Natal, karena saya lagi Natal itu saya nggak kepengen khotbah sebetulnya. Kenapa? Karena bagi saya Natal itu blue Christmas. Saya kehilangan anak sulung saya last Christmas. Jadi saya pikir Christmas tuh saya nggak mau melayani dan sebagainya. Saya mau diem di rumah aja lah. Anak saya meninggal mendadak, namanya Nino. Karena pecah pembuluh darah di otak. Berapa jam sebelumnya makan bareng. Wow, itu menyakitkan sekali buat saya. Dan ketika anak saya dipanggil Tuhan, yang khotbah pendeta Edison yang semalam dipanggil Tuhan. My God. Do you think that I'm strong enough? Saya bicara di depan Anda semua. Udah pengen pulang. Tapi saya tetap keep focus and obey. Sebagai prajurit kita tidak mementingkan diri sendiri. Daging kita tuh lemah, perasaan, pengennya nangis, pengennya mewek daripada khotbah. Ya, ngapain mesti khotbah? Tetapi Tuhan katakan, keep focus on me. Karena ketika bulan November yang lalu, saya diundang Rick Warren di Saddleback di California. Dia waktu itu luar biasa lah, ini benar-benar orang yang kelas dunia dah. Dia memberikan perpuluhannya 91%. 91%. Dan ketika kami udah datang, 300 global leaders datang, dia kena penyakit, virus. Jadi kakinya bengkak. Jadi itu kan bahaya sekali, bisa mati kan. Dibawa ke rumah sakit, kita berdoa minta breakthrough dari Tuhan. Akhirnya the second day daripada summit itu dia bisa datang. Dan dia duduk di sofa, statement dia. Dia nangis di depan kita semua. Statement dia ngomong gini, if I die today, I'm going to die as a happy man. Kalau aku mati hari ini, aku mati sebagai orang bahagia. But aku enggak mati sebagai orang yang menyelesaikan tugas. Wah, so powerful itu kata-kata. Dan kita merasa orang Kristen, hamba Tuhan, itu kita udah selesai kalau kita melayani di gereja. Gitu. Nah, dia katakan bahwa aku punya target ke depan. Finishing the task. Menyelesaikan tugas yang tertunda ini sampai 2023. Dan saya koordinatornya se-Asia. Wow. Sebagai manusia, saya pengennya pensiun. Diem. Mungkin saya ngomong, lu gak tahu siapa gua tuh lagi sakit hati, gua tuh lagi tertoreh hatiku tuh, gua lagi sedih. Nah, tetapi saya belajar dari ayat ini. Ayat ini berbicara ketika 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir. Pas pecah ketuban di Bethlehem. Enggak ada penginapan. Ada sebab, ada akibat. Tapi Tuhan bekerja very detail. Kenapa Anda ada di sini? Sebelumnya mungkin ke Semarang dulu, ke Surabaya dulu, Sidoarjo dulu, ke Manado, langsung pindah langsung ke Sydney. Gitu. Why you are here?
Tentu Tuhan punya maksud. Bukan, ya nyari gawean lah, ada gawean di sini kan dolar lebih enak daripada rupiah. Nasib. Kita bicara soal nasib. Nasib tidak bisa ditentukan oleh sendiri. Nah, waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan titah seluruh dunia. Kaisar Agustus ini menguasai seluruh tanah di Eropa, Asia, sebagian daripada Afrika dan sebagian Cina. Jadi enggak seluruh dunia, tapi dia powerful banget. Pendataan pertama kali, ayat yang kedua. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pendataan. Tuhan bicara pada saya, speak this Christmas. What should I speak? Kapan pendataan ulang seluruh dunia kedua kali? Today. How? Vaksin? Anda nggak ngerti World Economic Forum? Mereka bikin target 2030. The Great Reset today. In the year 2030 you will own nothing but you will be happy. Maksudnya by data akan sistem super komunisme. Apakah Anda nggak tahu keadaan zaman sekarang? Ketika mendadak Liz Truss, Perdana Menteri Inggris hanya 50 hari. Tanpa election bisa mendadak ada satu Perdana Menteri yang baru namanya Rishi Sunak. Anda seharusnya orang di Commonwealth ngerti soal ini. Who is he? Dia itu adalah seorang Hindu. Dan dia adalah penyembah, dia worship Dewa Shiva. Dewa Shiva itu penghancur, sama dengan di GWK. Dan itu di CERN itu juga logo, bukan logo, ikonnya itu Dewa Shiva. Dan ke depan semua itu mengenai apa avatar itu sebetulnya. Avatar itu adalah satu mitos Hindu yang dibangkitkan kembali. Dunia avatar. Nah, siapa Rishi Sunak ini? Orang kaya yang 2 kali kekayaannya daripada Raja Charles. Saya mengamati karena saya pernah tinggal di Eropa kan. Juga mama saya juga meninggalnya di Eropa, dikubur di Eropa. Mama saya ngomong gini, Daniel, nama kamu Daniel. Kalau aku sudah tidak ada di dunia, kamu perhatikan keadaan zaman. Itulah semuanya berawal dari sini. Dia ngomong gitu. Hah, maksudnya apa sih? Ketika Ratu Elizabeth wafat, selalu itu kalau Raja England itu jadi penguasa Commonwealth. Dan menjadi penjaga iman dan kepala gereja Anglikan. Dan ada di seluruh dunia. Di Australia kuat. Nah, dan dia disebut defender of the faith. Penjaga iman. Tapi begitu Raja Charles naik, no, gua gak mau disebut defender of the faith. Defender of faith. Karena siapa? Karena dia akan bikin one world religion. Gereja bisa dipakai nanti oleh Hindu, oleh siapa. Wow, kata saya ini. Dan siapa Rishi Sunak ini? Dia punya papa mertua di India. Dan dia punya perusahaan terbesar CDBC. Current Digital Bank. Apalah pokoknya dia akan punya target dengan G7 dan G20 udah done. 7 tahun ke depan semua harus pakai chips. Pendataan ini sekarang. Mau lari kemana? Mau kita seminar akhir zaman yang kuno itu yang harus direvisi.
Jadi saya menemukan begini. Kenapa semua orang berbicara 2030 sampai saya ngomong nanya sama Rick Warren. Rick, Pastor Rick. Why 2033? Dia ngomong begini. I'm not talking about the Jesus is coming in 2033. Aku bukan bicara bahwa Yesus akan datang. Maybe sooner. Tetapi tahun itu gereja berusia 2000 tahun. So what? Masih mau menginjil enggak? 7,8 miliar penduduk di bumi sekarang, 2,6 miliar diantaranya adalah Kristen dan Katolik. Katoliknya 1,3 miliar. Dan ditemukan ternyata orang Kristen itu pasif. Pasif. Ke gereja rajin, tapi pasif. Sesuai data dari Barna study ya di observe di Indonesia. Pertumbuhan kekristenan sebetulnya enggak semarak karya di YouTube. Cuman 1,7%. Karena orang Kristen di Indonesia lah, saya nggak tahu kalau di sini punya banyak warga negara gereja. Cari yang enak. Cari pengkhotbahnya yang populer. Bagaimana dengan 2030 yang nanti penduduk 9,8 miliar. World Economic Forum yang namanya sekjennya Klaus Schwab. Dia ngomong begini, mau dikasih makan apa? Sementara tanggal 20 November yang lalu itu paus aja udah sign di Gunung Sinai. Gunung Sinai yang sebenarnya ada di Saudi Arabia bukan di Mesir. Dia sign bahwa ini repentance. Kembali repentance. Repentance apa? Gak boleh makan daging. Dan itu save the environment. Jadi agama baru nanti climate change. Semua harus sign. Dan pakai unsur agama. Nah, pendataan ini ngeri banget. Anda perhatikan di sini. Before Christmas. Jadi before the new revival, the greatest revival ever is coming. Nah, Tuhan berikan ini luar biasa. Maka pergilah, ayat yang ketiga, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, kenapa pas tepat itu pecah ketuban? Oke. Keep it first, oke. Nah, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah semua kebetulan? Enggak. Tuhan bicara very detail. Coba tolong slide. Seorang raja, Mesias dilahirkan itu karena keputusan, petisi seorang kaisar besar Romawi Raya waktu itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana waktu itu bisa ada perjalanan dari orang-orang Majus datang ke Bethlehem. Nanti sebelum ini, tunggu bentar sabar. Nah, ini adalah di Persia. Karena kecepatan teknologi itu dipakai untuk search yang bagus-bagus. Jangan dengerin yang sanbo terus gitu kan. Tapi mesti kita mau observe gitu kan. Something yang bagaimana ini bisa mengequip kita dengan hikmat Tuhan gitu. Ternyata memang orang Persia. Dan kenapa disebut wise men? Orang-orang bijaksana. Ternyata ditemukan bahwa inilah murid yang dimuridkan oleh Daniel. Jadi dia mengerti ada orang ini ahli nujum. Nah, itu kan ada juga orang berpikir bahwa ini siapa sih gitu kan. Tetapi ini orang-orang bijaksana yang takut akan Tuhan sebetulnya.
Nah, dia tahu ada bintang terang dan itu jadi petunjuk. Yang itu yang disebut supernova. Dan gak pernah bintang ini bersinar kembali. Dan waktu itu bintang di Bethlehem itu 70 hari bersinar. Nah, jadi ini dari Iran ke Bethlehem 2195 kilometer, nggak ada mobil, nggak ada Tesla waktu itu kan. Nah, jadi bayangkan naik unta. Kurang lebih 6 bulan. Next, terus. Ini disebut wise man follow a star. Tapi mereka enggak mencari star. Mereka mencari the king. Tapi banyak orang Kristen sekarang looking for the star. You know Jesus is under the star. Cari pengkhotbah karisma, ternama, urapan. Makanya online aja terus. Padahal dari ibadah itu esensi ibadah bukan nonton ibadah. Bukan lihat lampu-lampu gemerlapan. Worshipnya bagus banget sampai nangis. Aku nangis itu perasaan atau apa. Ibadah itu 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Makanya kampanyekan ibadah. Setuju? Yuk katakan, ayo ibadah. Ayo ibadah, ayo ibadah. Jangan takut virus terus. Banyak teman-teman saya sekarang dipanggil Tuhan bukan karena COVID. Malah banyak mungkin yang mati karena ketakutan bukan karena COVID. Nah, kita lihat wise man ini follow a star terus next. Jadi kenapa dari Iran ke Bethlehem 2204 kilometer, sedangkan pulangnya 2600 kilometer, hampir 2000. Karena gak lewat Herodes. Tahu nggak, ketaatan kepada Tuhan memerlukan effort. What is holy? Kalau kita nggak obey juga unholy. Kita nih bukan doa kenceng gitu, saya ini penggerak doa. Saya ngomong doa nggak kurang kita nih. Tetapi ketaatannya men. Ketika Tuhan suruh, masihkah kita seandainya kalau ada Cindy Jacob bernubuat. Atau another 3 prophets bernubuat kepadaku. Selalu begitu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ngerti kairos Tuhan ada di mana. Kalau saya nih, saya nggak tahu setelah ini saya mesti pergi ke Pakistan. Saya malah posisinya sekarang lagi diundang sama Presiden Kim Jong-un. Do you know him? Pengen ke sana. Gratis juga mikir kan. Presiden korut. Butuh delegasi yang penting orang Indonesia. Enggak orang Korea Selatan dan enggak Amerika. Mungkin Australia boleh kali. Nanti dia siapin kereta api VIP presiden. VIP-nya kayak gimana gak tahu. Apakah pakai batu bara atau gimana gak ngerti. Saya mau bawa 50 orang ke sana. Waduh itu semua lagi puasa. Ngejawabnya yes or no. Gitu kan. Karena takut gak kembali lagi. Nah bukan berarti kalian harus ke sana. Enggak. Maksudku gini. Kalau Anda jadi saya gimana? Jawab yes or no. Nanti. Sampai Maranatha. Saya ini udah di bookingin tiket Pak. Ketika pesawat mau ke Sydney. Udah move pulang dari Darwin ke Jakarta karena ini soal kuburan ini. Akan segera dikubur. No. I have to go to Sydney. Aku nih paling pantang cancel pelayanan. Mau kondisinya nggak tidur kek, nggak dikasih makan, nggak apa-apa. Tapi aku udah dikasih makan tadi di pagi.
Ini bayangkan dia keliling supaya memilih jalan lain. Kalau enggak, Mesias akan dibunuh. Do you know how to save the people? Sometimes, next. Kadang mengungsikan Yesus yang masih bayi ke padang gurun. Coba, harus dibawa ke Mesir. Mikir dong. Pakai logika dong. Nah, kalau di sini lebih logik daripada kalau orang Indonesia kan saya rasa, kalau Anda saya pikir gitu kan. Makanya kalau di Indonesia tuh saya nyetir itu lebih jago dari Anda karena by faith and by feeling. Kalau Anda by system kan. Nah, jadi ini bayangkan ketaatan seperti ini. Terus, next. Sampai kemana? Sampai ini tempat yang disebut Padang Gembala. Namanya Migdal Eder. Jadi Yesus lahir tuh di mana? Di Migdal Eder. Kota mana? Bethlehem. Bethlehem itu waktu itu 500-an orang lah penduduknya gitu ya. Jadi maksudnya apa ini? Di mana ada tulisan Migdal Eder? Kenapa historisnya bisa mulai start dari sini? Bukan, Yesus itu udah ditentukan kudu lahir di situ. Sedangkan kita nih kan seringkali drama. Yesus di palungan pakai papan, jerami. Salah, bukan papan. Palungan itu dari batu. Tuh, salah deui wae nya. Jadi bukan dramatisasi, bukan. Kita baca di dalam Kejadian 35 ayat 16. Kejadian 35 ayat 16, 17, 18 dan seterusnya. Ayat 16. Kejadian 35 ayat 16. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Ada apa? Dan ini sampai sekarang kalau Anda pergi ke Bethlehem, Anda pasti menemukan ini di sudut sebelum masuk Bethlehem dan ini masih kekuasaan Israel. Kejadian 35 ayat 16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Bethel. Bethel itu rumah Allah, sebelah Ramalah kalau sekarang itu. Ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, baru sadar Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut sekalipun sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian diberikan nyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi anaknya menamainya Benyamin. Demikian Rahel mati. Oh my God. What do you mean Christmas? Celebration? Party? Tukar kado? Yang ulang tahun siapa? Kok kita ribut kado? Kematian. Ratap tangis di Rama. Demikian Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Rahel melahirkan anak namanya Ben-Oni. Namai anak ini Ben-Oni. Ben-Oni artinya the son of my sorrow. Ini relevan dengan hidup saya. The son of my sorrow. Tapi Yakub katakan no.
Ayahnya menamainya Benyamin. Benyamin artinya the son of my right hand. Right hand itu apa? Berbicara mengenai Tuhan, kekuatan Tuhan. Mungkin Anda gak menemukan kata rumah atau penginapan itu. Dan Anda, mungkin di antara Anda ada kehilangan Ben-Oni. Tapi kita ini punya janji Tuhan yang gak bisa dibatalin. Benyamin. Apapun kondisi saudara dan saya saat ini. Anda lagi sedih. Kehilangan seseorang. Mungkin seperti saya juga. Don't worry. Ben-Oni itu Tuhan akan ubah jadi Benyamin. Karena janji Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub klaim kepada janji. Apapun yang terjadi aku kehilangan semuanya. Janji Tuhan akan tetap berlaku kepadaku. Amin. Ganti Ben-Oni itu. Jadi Benyamin. Nah, di mana ini ayat-ayat ini? Sehingga ayat-ayat ini bisa, ya kita lihat di dalam kitab Mika. Di dalam kitab Mika itu bagaimana dikatakan bahwa menara kawanan domba akan lahir. Sang penguasa, Mika 4 ayat 8. Kawanan domba itu maksudnya Migdal Eder. Migdal Eder. Dan Mika 5 ayat 1, ya Mika 5 ayat 1 itu berbicara begini. Jadi saya ini mau ngomong kemana sih sebetulnya? The greatest revival is coming soon, you know. Are you ready for this? Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu. Mika, Mika 5 ayat 1. Oh biasa kalau di ini komputer itu next. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah. Hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Makanya memang jujurnya kita mesti punya ini ya di rumah ya. Karena apalagi di Cina nih, saya ini punya network lah cukup kuat gitu deh. Alkitab gadget udah dirubah. Ya. Akan diluncurkan gak lama lagi namanya Kristofobia, anti Kristen. Semua boleh beribadah tapi gak boleh nyebut nama Yesus. Jadi aku selalu biarin dianggap kuno dan sebagainya. Karena daripada pakai hipno kayak begini kan. Nah, bisa dirubah-rubah. Nah, jadi begini. Di Migdal Eder ini sudah ditentukan. Sekarang pertanyaannya, di mana kita pada saat ini? Coba next slide, cepat aja. Slide berikut, terus aja, terus. Nah ini palungan tuh seperti ini ya. Jadi itu tempat minum, buat minum. Para binatang gitu ya, domba-domba. Migdal Eder itu adalah tempat kawanan domba di mana yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Jadi para imam itu akan berjalan 1000 langkah ke situ dan nanti ini oke. Persembahan dari keluarga Bapak Nino, misalkan gitu kan. Nah, oke dilihat cacat enggak? Migdal Eder. Yesus tuh lahir di situ sebagai anak domba Allah. Yang tidak bercacat celah. Nah, next. Terus. Jadi ada di sini seni, itu bagus sekali ya, sampai sekarang masih ada. Itu di tembok Bethlehem itu, sebuah karya seni bertema Natal yang dijuluki Scar of Bethlehem. Luka daripada Bethlehem. Next. Terus. Nah, saya mau cerita apa ini di ending. Saya sering kali mengalami keremukan yang luar biasa. Berdoa untuk Indonesia itu gak mudah. Saya berdoa pernah 3 bulan saya berdoa di Banda Aceh.
di mana saya waktu itu berdoa, gak ada air. Di situ saya hidup di dalam kamar aja terus. Waktu itu kami punya pendoa namanya Meiti. Udah biarin kata orang kita berdoa mengerang di situ. Ketika buka keran setelah tsunami itu kan airnya hitam. Jadi saya mandi pakai tisu basah. Makan Indomie terus tiap hari. Pakai kompor kecil. Tuhan, kami minta lawatan Tuhan. Jadi serasa mau kapan ya. Rasanya kok Tuhan tuh kapan, sampai kapan nih Indonesia nih. Sampai kapan nih orang-orang Indonesia nih benar-benar mau datang kepada Tuhan dan benar-benar mau mencari wajah Tuhan gitu. Jadi mungkin karena juga kita hancur, menjadi orang yang hancur. Coba next slide. Ini apa kintsugi ini? Kintsugi ini satu art, yang art ini skill yang luar biasa. Karena kalau satu bejana hancur disebut tembikar. Kalau tembikar tuh gak ada guna. Saya ini orang gak ada guna. Benar-benar saya ini gak punya kehormatan seperti kalian lah ketika mudanya. Saya mau bunuh diri juga lah. Sampai saya ini pernah geger otak 2 kali ya karena saya balap motor gitu kan. Dan saya gak pernah dirawat jadi gak bisa capek begini. Sekarang oh my God gak tidur khotbah 3 kali hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Umur 18 saya udah jadi pengusaha 1.300 karyawannya. Tetapi sekarang I have nothing. Tapi I mobilize ya the prayer, the unity ya di antara gereja-gereja dan nanti di Roma bulan Februari itu luar biasa, ini terobosan luar biasa. Katolik dengan Protestan bersatu. Wow, ini belum pernah terjadi. Di sebelah Vatikan. Cuman saya tetap bergumul, saya tuh selalu bergumul. Gak ngandelin manusia atau gimana, bagaimana. Saya diundang untuk representatif, kata saya I need to pray and will confirm soon. Nah, tembikar ini udah gak ada guna. Tapi oleh seorang ahli penjunan itu bisa dibuat jadi utuh kembali pakai apa? Salutan emas. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, saya ini orang yang gak suka keramik. Gak senang keramik. Tapi ketika waktu itu saya transit di Tokyo, ada pameran keramik. Saya ngeliat keramik, ya apalagi yang naga-naga saya gak suka deh gitu. Udah gitu pot-pot gitu. Tapi ada satu kamar lagi masuk, saya mesti bayar berapa yen ya, waktu itu berapa, lupa lah sekitar 200.000 lah gitu. Mesti beli tiket untuk masuk lagi. Ya penasaran daripada nganggur, dah. Bayar harga toh gitu kan. Ternyata di situ cuma berapa guci, ya seruangan inilah gitu ya, setengah ruangan ini. Lalu saya ngelihat kintsugi, oke. Yang saya tertariknya bukan keramiknya itu. Milik kaisar. Tidak ternilai harganya. Di sini aku mulai tidak ternilai harganya. Siapa Anda? Orang tembikar semua. Tapi kita dimiliki oleh Dia. Sehingga kita orang yang tidak berharga menjadi tidak ternilai harganya. Pakai kintsugimu itu. Menjadi kebanggaan kaisar. Jangan diam, pamerkan kebanggaan kaisar itu kepada banyak orang. Saksikan siapa kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Kenapa Yesus bisa pakai perempuan Samaria? PSK, penjahat, orang gila dirasuk setan untuk memenangkan. Jangan rendahkan orang lain. Yesus gak pernah merendahkan orang lain. Saya kemarin, yuk kita adopsi suku aborigin. Ya kita ke perkampungannya yuk. Kita ya. Kemarin sore sebelum ke airport. Ada satu bapak orang aborigin. Ya, what is your name?
Apa namanya nggak tahu lah. Joshua, oh, I call you Joshua, oke. Udah gitu, yuk kita foto, peluk. Waduh, you know that aroma is, itu kata saya, yuk cintai dia. Bawa dia. Jadi family buat kita. Ternyata tanahnya setengah pulau. Siapa kita? Indek-kosan semua. Kata saya gereja kalau Anda punya akar di situ, mengakar otoritas. They are going to release it to you. Own. Gak ngontrak. Sorry. Ngomong kebablasan gak nih? Tuhan tuh gak mau tempatkan kita punya roh indekos. Yeremia 29 ayat 7, even di Babel, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Next, cepat. Terus, next slide. Nah, makanya Paulus dia mengadakan perjalanan modal ketaatan. Lebih dari Tuhan Yesus. Nah, next, terus. Apa yang terjadi sekarang? Broken heart. Saya bersyukur, saya bangga kalau Pak Gideon tuh orangnya rendah hati. Bukannya saya di depan beliau, enggak. Dia bisa call somebody. Nah, how about us? Jangan eksklusif. Benar, kita ini harus berjejaring, network. Sekarang semua big data atau apapun kita semua harus collaboration. Next, terus. Nah, ketika bulan Juli yang lalu, saya di Colorado Springs. Saya berbicara mengenai Indonesia. Dan mereka kata, wow, Indonesia sudah menginspirasi seluruh dunia. Tetapi rajin berdoa doang. Mau diberkati seperti Korea, dia ngomong gitu. Straight dia ngomong. Kenapa Korea satu dari negara termiskin 50 tahun yang lalu dan sekarang jadi satu dari 10 negara termaju. Itu karena peran gereja. Mengirim misionaris. Dia kata mau gak seperti Korea. Kirim 30.000 global misionaris ke negara-negara Middle East. Saya katakan kalau Korea mau bantu, aku mau. Saya langsung pulang, waduh Tuhan 30.000 dari mana? Gitu, jemaat gua gak ada, gua mau ngomong ke gereja sendiri kagak mungkin didengerin, gitu kan. Tuhan katakan aku sudah siapkan. Di mana? Diaspora. Ngerti gak diaspora? Kenapa gak balik ke Tomohon? Kalian ditempatkan di mana-mana. Saya pernah pergi ke Saudi Arabia, banyak orang Indonesia di sana. Jutaan orang Indonesia di sana. Lebih banyak daripada yang di Amerika. Mau gak kita bersahabat dengan mereka? Bersahabat dengan tetangga kita yang bukan orang Indonesia lagi. Mungkin mereka orang Vietnam, orang Hong Kong, orang mana lagi Pakistan, Bangladesh. Nah, jadilah misionaris, amin. Dan saya yakin ini akan bermultiplikasi, amin. Nah terus next, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi aku sih melihatnya begini, countdown. Yuk kita progres. Setahun gini gimana? 2 tahun gimana? 3 tahun gimana? Saya yakin kalau kekuatan Roh Kudus itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Siapa yang percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan? Amin. Jadi dipakai Tuhan tuh gak usah pinter khotbah. Gak usah khotbah. Duduk bareng, ngopi bareng dengan mereka. Bersahabat dengan mereka. Singkat cerita saya di Indonesia nih, gak tahu di sini ya gimana. Banyak yang remaja-remaja yang cutting. You know cutting? Pakai silet. Orang
tuanya bawa ke saya nih, remaja umur 16, cewek. Gimana sih? Nah, cuek nih ngomongnya gitu. Cakep ini anak. Tapi aku lihat, waduh, gue pikir narkoba gitu. Enggak, terus, katanya itu gimana sih? Ya gitu aja Om. Enak, apa enaknya? Ya enak aja Om lihat darah. Gitu. Tahu nggak cutting itu sama dengan di orang Geraza cutting himself with the stone. Terus aku ngomong gini. Aku cuma ngomong gini. I'm available for you 24 hours if you need me. Aku siap 24 jam. You just call me. Kamu punya masa depan yang bagus. Cuman ngomong gitu aja nangis gitu. Lah, kok bisa begitu? Karena dia merasa sepi. Sekarang dunia gadget, game dan sebagainya. Kita di meja makan juga sibuk sama gadget masing-masing. Enggak pandang memandang. Setelah sembuh, saya ngomong, ceritain ke aku, banyak gak yang gitu? Banyak di kampusku banyak, kebanyakan sama cewek sih, gitu. Bahkan di gerejaku banyak. Terus dia tunjukin ke saya satu YouTube yang ditonton 127 juta. Saya pikir apa gereja tahu. The Flying Spaghetti Monster Church. Itu anak-anak muda. Saya tahunya di Amerika, ternyata di Indonesia udah marak. Coba Shopee, Tokopedia, search. The Flying Spaghetti Monster Church. Banyak yang beli itunya. Apa itu? Tuhannya spaghetti. Mocking. Mari, Injil kerajaan harus diberitakan. Jadilah persaksi-persaksi. Amin. Jadi saya berpikir gini, you are greater than what you think. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kepada tujuan Tuhan. Dan kami minta diperlengkapi Tuhan. Kami minta Roh Kudus membuat kami berani untuk bertindak. Berani untuk melangkah. Berani untuk taat. Oh Roh Kudus. Oh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Tuhan berbicara banyak mengenai keluarga-keluarga. Family first. Yeah. Oh Ramasyakara. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan akan dipakai Tuhan. Saya yakin. It's you. This is the time for you. Do not delay. Siapa yang mau dipakai Tuhan dan mungkin Anda merasa, aku udah tua. Biar yang muda-muda saja. Ini bukan panggilan untuk anak muda, panggilan untuk semua orang. Yeah. Mari siapa yang mau rela untuk dipakai Tuhan. Bukan kemampuan kita tapi kemampuan Tuhan. Angkat tangan kita, angkat tangan kanan kita di tempat masing-masing. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Yeah. Urapi kami. Biarlah kami boleh jadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Yes, ada beberapa di antara Anda yang mengalami sekarang ada spirit of intercession. Roh syafaat. Hati yang berbelas kasihan untuk jiwa-jiwa. Mengalir dalam hidup sekarang. Terima itu, terima itu, terima. Oh terima. Oh Ramasyiki di. Oh. Terima kasih. Kalau ada di antara Anda yang lemah, sakit, dan merasa tidak mampu untuk berjalan ke depan. Mengalami bahwa pintu itu begitu tertutup buat kita.
Hari ini Tuhan katakan, aku akan membuat terobosan. Aku akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Amin. Kita butuh terobosan baru. Amin. Jangan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Ya. Karena Allah kita super luar biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Benar. Tahun ini mungkin dunia akan bergoncang, tapi Tuhan katakan aku akan goncangkan apa yang dapat aku goncangkan supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Aku akan goncangkan langit, aku akan goncangkan bumi, aku akan goncangkan kerajaan-kerajaan supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Dan saya katakan yang tidak tergoncang hanyalah kerajaan Allah. Yang siapa orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Karena janji Tuhan tidak dapat dibatalkan. Jangan takut. Dialah Immanuel, selalu menyertai kita. Oh, penuhi kami dengan roh-Mu. Kuatkan hati misi dalam diri kami. Ini waktunya to move. Bergerak bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas jemaat-Mu dan setiap keluarga. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh gak saya putar 2 menit klip ini ya? World Prayer Assembly diselenggarakan nanti di Perth bulan Oktober, tapi kita lihat yang tahun 2022 itu menghasilkan suatu aklamasi bersama. Prayer and mission harus together, dan generation. Perhatikan anak-anak muda, mereka harus dudukkan sebagai pemimpin, equal bersama dengan kita. Mari kita saksikan. Setelah itu saya kembali. Untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Kalau Dia mati buat kita, apalagi yang lebih mahal yang kita bisa berikan seluruh hidup kita. Revival has been preceded by prayer, so it's so appropriate that there should be this world prayer gathering across the... Anak-anak muda ini penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. And we're in agreement tonight, Lord, that you're raising up a wave of blessing that's going to flow out of the World Prayer Assembly. Raise up singers, musicians, intercessors, prayer warriors, and finances that make a way. To come in our nation. Kami mau membuka pintu-pintu gerbang. We open the gate bangsa-bangsa. for miracles, signs, and wonders. Tanda mujizat, keajaiban. Artinya kita hidup di dalam masa yang paling menggairahkan di sepanjang sejarah dunia. Masa di mana para nabi-nabi ingin melihat penggenapannya, dan itu digenapi pada generasi kita. Collaboration of prayer, mission movement, and the transformation of intergenerational will synergize for one cause. Spiritual awakening in history happened only because of intensive personal prayer. Now, every year we see tens of millions of Christians not only praying, but sharing the gospel everywhere. To extend your scepter. Say, come thy kingdom, be done thy will, so that your name would be hallowed. We rise up to obey the very commandment of Jesus Christ to go. Children are learning to pray everything God desires for them, making them more like Jesus.